Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nada Kamila Fatin, NPM 200302136. Saya dari Prodi Perbankan Syariah kelas A semester 4. Nah, di sini saya akan mengumpulkan tugas dari mata kuliah Manajemen Risiko dengan dosen pengampu Ibu Atika Riasari MBA. Dengan tugas yaitu menjawab soal yang telah diberikan oleh Ibu Atika Riasari. Soal yang pertama, jelaskan penyebab risiko kredit bermasalah dari aspek risiko kredit dan aspek operasional. Nah, jawabannya adalah penyebab risiko kredit bermasalah dari aspek risiko kredit ini dibagi menjadi dua aspek, yaitu aspek kualitatif dan aspek kuantitatif. Aspek kualitatif ini mencakup siklus bisnis dan industri yang menurun, tingginya ketergantungan bahan baku pada pemasok, debitur tidak memiliki keahlian di bidangnya, reputasi shareholder tidak bagus. Nah, pada aspek kuantitatif ini mencakup realisasi penjualan lebih rendah dibandingkan target, harga jual produk tidak kompetitif, markup harga biaya proyek, dan terlalu ekspansif. Sedangkan dari aspek operasional adalah pada aplikasi kredit, kurangnya verifikasi keaslian dan sah tidaknya pemohon kredit. Sedangkan pada analisis kredit adalah analisis awal yang kurang akurat, kurang verifikasi informasi dan data, analisis kualitatif dan kuantitatif yang tidak tepat, dan juga risiko kredit tidak dimitigasi. Pada pencairan kredit, dokumentasi kredit cacat hukum, dan pencairan tanpa persetujuan otoritas. Dan yang terakhir pada pemantauan kredit, jaminan belum diasuransikan dan kunjungan tidak dilakukan dengan rutin. Soal yang kedua, jelaskan analisis kredit dengan metode 5C dan berikan contohnya. Jawabannya adalah 5C ini merupakan singkatan dari karakter, capacity, capital, collateral, dan condition. Yang pertama adalah analisa karakter, yaitu untuk mengukur karakter, perilaku, pembayaran, dan profil risiko debitur termasuk kemungkinan gagal bayar ke depan. Nah, analisa ini dilakukan dengan menggunakan kredit skor atau riwayat pengkreditan debitur di masa yang lalu. Yang kedua ada capacity, yang bertujuan mengukur kapasitas atau kemampuan calon debitur dalam memenuhi kewajibannya kelak. Nah, analisa ini dilakukan dengan mempelajari sumber penghasilan atau pendapatan saat ini, proyeksi ke depan, serta kewajiban yang dimiliki. Yang ketiga ada kapital atau kecukupan modal yang dimiliki calon debitur untuk melakukan usaha atau bisnisnya. Analisa ini dilakukan dengan mempelajari nilai kekayaan bersih yang dimiliki berupa selisih atau total aktiva dengan total kewajiban melalui laporan keuangan. Yang keempat adalah kolateral atau jaminan yang diberikan debitur. Nah, analisa ini bertujuan untuk menilai seberapa besar nilai jaminan dibanding pinjaman dalam hal debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya. Dan yang terakhir adalah condition. Analisa ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran kemampuan debitur memenuhi kewajibannya sesuai kondisi ekonomi secara umum, industri, atau kondisi tertentu yang mempengaruhi kemampuan membayar kewajiban. Soal yang ketiga, yaitu jelaskan faktor pertimbangan dalam persetujuan kredit menurut Banker Association Risk Management. Jawabannya adalah faktor-faktor itu yang pertama ada tujuan kredit dan sumber kekayaan, yang kedua profil resiko debitur, terdiri kinerja, historis industri, tempat debitur menjalankan usaha, yang ketiga kemampuan bisnis debitur dan kondisi sektor ekonomi, yang keempat analisis pemasaran dan aspek teknis dasar menentukan asumsi proyeksi keuangan, yang kelima aspek keuangan, dan yang terakhir ada aspek legal dan agunan. Soal yang keempat, apa yang dimaksud dengan trading? Mengapa bank perlu memperhatikan limit trading? Jawabannya, trading limit merupakan fasilitas pinjaman
yang akan diberikan kepada nasabah berupa limit transaksi untuk membeli saham. Nah, istilah lain trading limit adalah fasilitas pinjaman untuk nasabah ke bentuk limit transaksi yang nilainya lebih besar. Sehingga apabila suatu saat ada waktu yang cukup bagus untuk bisa membeli saham, namun tak memiliki kekurangan dana di RDN, maka dapat meminjam ke sekuritas dari fasilitas trading limit. Biasanya trading limit yang memiliki dalam akun trading juga dapat berubah setiap harinya dan tergantung perubahan nilai saham. Trading limit adalah batasan maksimum dari modal nasabah agar dapat membeli saham di hari tersebut. Dalam istilah lain, trading limit adalah fasilitas pinjaman untuk nasabah ke bentuk limit transaksi yang nilainya lebih besar. Nah, kenapa Bank perlu memperhatikan limit trading? Nah, dengan adanya fasilitas trading limit akan sangat mempermudah nasabah yang kekurangan dana dan mampu memaksimalkan asetnya. Terlebih dari penalti yang diberikan hanya 0,1 per hari dari dana yang dipinjamkan. Soal yang kelima adalah setiap kejadian terkait risiko operasional atau event dipicu oleh beberapa jenis penyebab cause dan menimbulkan beberapa kategori dampak kerugian impact. Membuat contoh konkret dari setiap kategori kejadian event risiko operasional. Jawabannya yang pertama ini ada internal fraud, contohnya kecurangan terhadap aset. Kecurangan karyawan ini terjadi biasanya berupa penyalahgunaan aset perusahaan untuk kepentingan pribadi atau semacamnya, yaitu misalnya difasilitasi laptop dengan spek terbaik di kantor. Nah, tentunya untuk mengerjakan tugas-tugas agar hasilnya bisa maksimal. Ternyata karyawan tersebut malah digunakan untuk kepentingan pribadi. Yang kedua, kecurangan eksternal atau external fraud, yaitu kecurangan yang dilakukan oleh pihak luar terhadap entitas. Misalnya kecurangan eksternal mencakup kecurangan yang dilakukan pelanggan terhadap usaha, wajib pajak terhadap pemerintah, atau pemegang polis terhadap perusahaan asuransi. Yang ketiga, praktik ketenaga kerjaan dan keselamatan kerja. Misalnya jangan ceroboh ketika bekerja. Lengkapi diri dengan alat-alat keselamatan kerja, selalu tanggap terhadap keadaan, dan selalu memeriksa alat kerja. Yang keempat, gangguan bisnis dan kegagalan sistem. Contohnya adalah kesalahan manusia. Dalam hal ini, risiko yang terjadi karena adanya kesalahan proses. Nah, contohnya ini adalah kesalahan input data pada karyawan. Yang dilakukan oleh karyawan dapat menimbulkan risiko kerugian baik bagi perusahaan maupun pegawai atau karyawannya itu sendiri. Yang kelima, kerugian atas aset fisik. Misalnya kita memiliki komputer yang rusak karena banjir, maka estimasi kerugian berdasarkan harga komputer yang baru yang spesifikasinya sama dengan komputer yang rusak tersebut. Yang keenam, ada pelanggan, produk, dan praktis bisnis. Nah, contohnya produsen dan supplier yang saling bertransaksi secara online, baik untuk konsultasi kebutuhan barang hingga proses pembayarannya. Yang ketujuh, eksekusi, pengiriman, dan manajemen proses. Nah, contohnya ini perangkat lunak yang mengontrol pelaksanaan program-program komputer, yaitu dengan mengatur waktu proses, pengecekan kesalahan, mengontrol input dan output, melakukan perhitungan komplikasi, dan sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.